Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ini kami akan mempresentasikan tentang PKBK tentang standar diagnosa keperawatan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Fadiyah dengan NIM 11300220889. Saya Eli Arnovi Braimanjau dengan NIM 1130022075. Saya Isnaini Nanda Azazaro dengan NIM 1130022079. Saya Aisyah Safira Rahma dengan NIM 1130022083. Saya Fiona Wardamanda dengan NIM 1130022085. Saya Afrin Nurhidayati dengan NIM 1130022093. Saya Kania Kadesianasari dengan NIM 1130222099. Definisi diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Tujuan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penegakan diagnosis keperawatan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Kategori diagnosis keperawatan ada 5, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Subkategori diagnosa keperawatan menurut SDKI ada 14, yaitu respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas, nyeri dan kenyamanan, integritas, ego, pertumbuhan dan perkembangan, kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, interaksi sosial dan keamanan dan proteksi. Jenis diagnosis keperawatan. 1. Diagnosis negatif. Diagnosis yang menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau beresiko mengalami sakit. Penegakan resiko ini mengarahkan kepada intervensi yang bersifat menyembuhkan, pemulihan, dan pencegahan. 2. Diagnosis aktual. Diagnosis keperawatan yang menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Pada diagnosis ini, tanda atau gejala mayor ataupun minor dapat ditemukan dan divalidasi oleh klien. 3. Diagnosis resiko. Diagnosis keperawatan yang menggambarkan respon klien terhadap kondisi sehat atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien beresiko mengalami masalah kesehatan. Pada diagnosis ini, tidak ditemukan gejala atau tanda pada klien, namun klien memiliki faktor resiko. Lanjutan jenis-jenis diagnosis. 4. Diagnosis positif. Diagnosis yang menunjukkan klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang sehat atau optimal. Penegakan diagnosis ini mengarahkan pada intervensi yang bersifat edukasi. 5. Diagnosis promosi kesehatan. Diagnosis keperawatan yang menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, komponen diagnosis keperawatan. Yang pertama, masalah atau problem.
Masalah merupakan label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dari respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Yang kedua, indikator diagnostik. Indikator diagnostik dibagi menjadi 3, yaitu pertama, penyebab. Penyebab adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Kedua, tanda dan gejala. Tanda dan gejala adalah data subjektif dan data objektif yang diperoleh dari pengkajian. Tanda dan gejala dibagi menjadi 2, yaitu data mayor dan data minor. Yang ketiga, faktor resiko. Faktor resiko adalah kondisi atau situasi yang dapat meningkatkan kerentanan klien mengalami masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu proses penegakan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI ada 3 tahap, yaitu yang pertama menganalisis data, yang kedua yaitu identifikasi masalah, dan yang ketiga yaitu perumusan diagnosis keperawatan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.